Katakan kepada orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan mereka menjaga kemaluan mereka. Ini An-Nur ayat 30. Waktu masih banyak, ayo kita buka pertanyaan yang banyak juga. Siapa yang mau nanya? Yang ini dulu, Pinky, silakan Ibu. Pinky. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Perkenalkan, nama saya Nyai Ratna dari Majelis Taklim Al-Falah, Kuningan, Jawa Barat. Silakan Nyai. Mama, Naon? yang akan saya tanyakan, anak tetangga saya usia 17 tahun, dia masih masa sekolah, tapi sudah pacaran, sementara orang tuanya sudah tidak setuju bahwa anak itu masih berhubungan. Apa yang harus dilakukan atau nasihat apa yang harus diberikan oleh orang tuanya kepada anak tersebut? Silahkan Anda lihat di dalam At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian, keluarga kalian dapat saya neraka. Pacaran itu konotasinya adalah zina. Bukankah mereka bukan mahram? Berpandangan, berpegangan, naik motor, apalagi sadelnya nonggeng, pegangan. Itu dosa semuanya. Nyorosod ketaipan, pakai D kol-kolah kubro. Masya Allah, apa yang wajib diomongin? Nasehatin kewajiban. Kalau anak semenjak dini ngerti agama, insya Allah agak ada rem. Tapi kalau dia tidak mengerti agama, bahkan maaf dalam tanda kutip, yang ngerti agama juga kadang-kadang melakukan ini. Wajib ada keluarga dekat atau siapapun yang berwibawa buat anak tadi menasihati bahwa itu perbuatan dosa dan maksiat. Jangan tinggal diam. Kewajiban. Di kita mah aneh. Kadang-kadang orang tuanya bangga anaknya punya pacar. Ini yang wajib kita ketahui. Karena kalau orang tuanya, keluarganya tidak melarang, semua mereka dosa. Artinya mengizinkan orang berbuat maksiat. Begitu. Terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, tapi bagaimana ya, emang remaja rata-rata gitu biar terhindar seperti apa ya, Ma ya? Punten. Zaman sekarang yang namanya orang pacaran dianggap lumrah. Bahkan orang yang tidak pacaran dianggap aneh. Ih, udah remaja gak punya pacar loh. Nah, iya. Gitu kan. Bahkan ada yang memaksa diri main tembak-tembak aja. Itu dosa besar. Makanya dalam Islam yang adalah ta'aruf. Dosa besar mereka. Semua mata, hidung, mulut, tangan, kaki berbuat zina. Hati-hati. Maka yang saya lakukan ke anak saya tuh kasih kegiatan banyak sampai nggak ada waktu luang untuk berpacaran gitu sih. Wajib hukumnya, apalagi ibadah. Harusnya bukan hanya kegiatan dunia, tapi kegiatan ibadah yang difokuskan, yang lebih banyak. Insya Allah barokah. Kita mohon sama Allah, semoga hati anak saya dibuka oleh Allah. Itu yang paling penting. Oke, siap. Terima kasih, Ma, insya Allah. Udah gede anaknya. Berapa usia Aisyah? Aisyah kelas 1 SMA 15 tahun. Tuh, udah gede. Ya. Gitu. Bapaknya mah kecil ya terus gini ya. Itu namanya KATE. Kate, Mama, mau menjadi. Emang segede gini. Mini kayak tadi. Oh iya. Oke. Lanjut ya, Maya. Bapak ada yang mau nanya nggak, Pak? Letik tapi kolot. Nah, letik kolot. Bapak namanya terang tuh. Naon? Kolonel. Kolonel? Kolot segede benel.
sagede menel. Menel ge budakna 5. Berarti menel yang benar-benar berkah. Tapi Si menel. Kolonel. Kolot sagede menel. Bapak boleh nanya mah? Sok mangga. Sok mangga pas sini Pak. Bapakna menel teu? Itu mah jangkung bali deh. Kolonel. Mangga Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan Mama bahwa nama saya Sihabuddin dari Majelis Taklim Miftahul Jannah, Desa Salam Dharma, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Oke, orang desa. Enggak. Tanya Mama yuk. Ayo. Begini Mama, Sok. sebagaimana Mama sampaikan dalam mukadimah tadi, ada satu ayat yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Yang artinya kurang lebih taubatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Tapi kenyataannya secara realita Mama, khususnya untuk kaum pria nih Ma, banyak sekali mereka menyatakan taubat, tapi ketika melihat perempuan yang lebih cantik dari istrinya, ternyata Mama gampang tergoda gitu Mama. Itu mah pasti Abudin saya mah. Jangan ajak-ajak. Gini, Bentar lu. sebenarnya Pertanyaan Anda. saya Ajak-ajak lagi si Bapak mah. Pertanyaan Anda. aduh Bang Irfan bisa aja bikin malu Mama. Ya gitu Mama, maka karenanya saya mohon barangkali petunjuk atau saran atau kiat-kiat apa yang harus dilakukan sehingga kita bisa menahan godaan setan. Begitu Si Mama. Habudin bilang, benar udah taubat, tapi supaya manusia normal jalan. Ada yang bohai. Ada yang bahenol. Apalagi yang semok. Wow. Melotot si Habudin. Rasul mengajarkan. Hai kaum laki-laki. Kalau kalian melihat di luar ada perempuan menarik hatimu. Menarik hatimu. Buru-buru pulang ke rumah. Yang di rumah juga sama. Beda casing doang. Si Habudin. Ini resep yang Rasul ajarkan. Coba. Perempuan yang di rumah. Cuman setan menggoda. Bosen udah berkali-kali dia mulu. Pengen variasi yang baru itu. Makanya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang yang beriman. Agar mereka menundukkan pandangan mereka. Dan mereka menjaga kemaluan mereka. Ini An-Nur ayat 30. Menundukkan pandangan mereka. Agar menjaga kemaluan mereka. Peribahasa mengatakan yang namanya cinta dari sawah turun ke kali, mata turun ke hati. Makanya ketika Anda mata melihat cewek bohai, ada keinginan, Islam mengajarkan buru-buru pulang. Yang di rumah isinya sama, beda casing doang. Kalau pengen casing kayak dia, dandanin dong. Kasih duit buat ke salon biar glowing. Kasih duit buat beli baju bagus. Kasih duit buat beli bedak. Begitu si Habudin. Oke, terima kasih banyak Mama. Pak, tapi kalau zaman sekarang pas ada perempuan cantik pakai rok pendek. Aduh, saya tundukin mata. Kelihatan betisnya mah. Nah, nundukannya bukan nunduk pandangan di dia. Nunduk di sini, lu norak pan. Bukan nunduk lihat ke bawah, nunduk ke dia. Iya, sepas gitu apalagi diangkot mah gitu. Iya, ketinggalan mah. Bu, Ipan bilang diangkot. Ada roknya pendek. Iya. Molongo. Ditutupin atasnya pakai tas. Atasnya doang ditutupin. Hadak nama sampai ngablak. Makanya perempuan yang normal sebagai perempuan yang Islami, muslimah, pakaiannya nutup aurat. Jangan mancing-mancing si Habudin nama Ipan. Pak si Habudin sini ada istrinya enggak? Gak ada. Ada.
Mana. Ini mah istrinya mah. Sini berdiri. Nih. Rasul mengatakan, pandangan pertama untukmu, pandangan kedua darimu. Laki-laki melihat perempuan yang pertama. Perempuan melihat laki-laki yang pertama. Untukmu Allah Maha Agung. Menciptakan cowok setampan dia. Allah Maha Hebat. Menciptakan cewek sebohai dia. Yang kedua darimu, Anda berusaha melihat Deodo S. Asa. Dosa. Ibu emang suaminya masih suka jelalatan? Masih. Masih tuh Bang. Iya, curi-curi pandang terus. Oh dia. gitu. Wajar. Tapi tidak boleh berlebihan. Usia, Anda berapa usianya? 59. 59. Suaminya? 60. Ya. Laki-laki mah udah kolot kayak kikian. Perempuan mah. Makanya Anda jaga pandangan Anda yang di luar bohai, di rumah juga sama. Sihabudin. Sudah cukup. Cukup. Baik, terima kasih Mah. Ya barakallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya Pak Sihabudin itu mewakili laki-laki lain kayaknya Mah. Iya. Bapaknya mah enggak ya Pak ya? Enggak ketahuan. Makanya yang tidak boleh melihat rumput hijau di rumah tetangga, tapi perhijau rumput milik kita. Sekali lagi, jangan kagum rumput hijau di rumah tetangga, tapi perhijau rumput milik kita. Tapi setan ngegoda, lebih bohai, lebih rapi, lebih cantik yang kayak kamu. Padahal orang lain pun mengaguminya. Makanya Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli sekalian dengan ma'ruf. Oke, makasih Mama. Lanjut lagi, siapa lagi mau nanya? Jangan diamu. Mangga. Itu alisnya kayak setang ya itu ya. Kiri Kayak sama stang R.E. King. Mama kiri kanan beda ini. Sulam tapi. Meren, ada teh, keraya. Ayah gajilugan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kiri lebih tebal daripada yang kanan. Aduh. Bener ya? Iya. Perkenalkan, nama saya Mariati Mah dari Majelis Taklim Al-Falak Cikaleng Kuningan. Oke. Tanya Mama yuk. Ayo. Mariate. Beda kiri. Naon? Tetangga saya itu suaminya sering selingkuh, tapi istrinya selalu memaafkan. Terus menurut Mama gimana? Menurut Mama, Iya. laki gue mah gak bakal selingkuh. Maksud saya sebagai tetangga nggak tega, harus ngasih saran bagaimana gitu. Oke. Jangan ikut campur urusan tetangga lo. Selera tetangga sama gue gak sama lo Mariati. Boleh jadi istrinya sering. Dari dulu emang tabiat suaminya begitu, yarin deh. Yang penting saya punya suami, dia bahagia. Soal dia selingkuh sebodoh amat, ada yang begitu loh Pan. Tapi seandainya kita manusia normal tidak ingin punya suami selingkuh, kenapa jadi Mariati yang gregetan? Aneh kan? Bininya aja gak punya masalah. Ini dia suka comel sih urusan orang. Sotoy ikut campur urusan orang. Kalau bininya aja enjoy, kenapa Mariati yang repot? Dia aja bahagia. Selingkuh dimaafin, selingkuh dimaafin. Berarti saya salah ya, Ma? Salah ikut campur urusan orang. Anda artinya tajasus, kepo, sotoy, mau tahu urusan orang. Hidup ini gak usah ngurusin orang, urusan gue juga banyak. Gak usah pengen dia kasihan, apa lu gak kasihan? Kita selalu melihat kesalahan orang tanpa melihat kesalahan kita. Kalau memang Anda kasihan ngomong sama bininya. Kenapa sih suami Anda selingkuh mulu? Kata bininya, kata siapa itu ponakannya?
itu sepupunya. Bisa jadi, ya udah biarin aja. Apalagi Anda ikut campur, kecuali kalau Anda dimintain pendapat oleh tetangga Anda. Istrinya tahu kalau suami itu selingkuh. Iya. Tahu. Bukan soal tahu, dia akan bilang dimaafkan lagi. Selingkuh lagi dimaafkan lagi. Cukup sekian, terima Iya. kasih Ma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Punten. Yang saya tahu, kalau omongan nambah, kalau duit berkurang, misalnya ada orang jalan bareng, tuh selingkuh. Besok jalan temen kerjanya, beda lagi ceweknya selingkuh mulu. Besok lagi jalan sama pegawainya SPG di toko, tuh beda lagi orangnya. Kenapa kita yang repot? Bininya aja keluarganya yang repot. Akhirnya berkembang tuh omongan. Berkembang. Dosa besar kita. Apalagi orang ngikut ngomongin. Kita biang kerok semuanya. Silahkan Anda lihat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman. Kalau kalian dengar ada kabar dari orang fasik yang rusak agamanya, jangan ditelan, tabayun dulu, cek and recheck, benar apa salah, menyebabkan kalian menyesal ngomong tadi karena menghancurkan orang. Kalau Anda nggak tahu sesungguhnya Anda ikut campur, maka rumah tangga tetangga Anda akan hancur. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhum mas'ula. Bani Israil 36. Jangan kalian ngomong yang tidak tahu persis tentangnya. Pendengaran, penglihatan, hati. Kalau kalian mati dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nggak usah ikutin orang lain. Lu aja dah sama keluarga lu urusin. Oke. Siap. Ya, Soktoy. minimal doakan saja mereka baik-baik saja. Betul. Gitu Pak ya. Ya. Terima kasih. Oke, sudah cukup. Oke. Mariati. Barangkali potlotnya baru diraut. Lagi bikin potlot, mobilnya nginjok, polisi turun. Yang ini jadi kenceng. Sana enggak. Oke, kemarin saya baca juga, betul nggak sih Ma, kalau di pintu surga tuh ada yang lainnya udah masuk, ada satu cuma di pintu surga diem aja. Ternyata dia sebetulnya ahli surga, tertahan karena punya utang. Gitu. Betul. Yang mati syahid langsung masuk surga. Kecuali walaupun dia mati syahid punya utang, gak bakal masuk surga. Kecuali utangnya dibayar. Oke, kalau begitu. Terima kasih Mama solusinya ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran kita semuanya. Jangan dikit-dikit ngutang, gak perlu ngutang. Bahkan sekarang begitu banyak dealer-dealer kendaraan nyuruh ngutang. Padahal kita guru mau ngaji juga suruh nyeragam hutang. Oke, kalau gitu. Boleh Mah kita tutup dan doa saja kita semuanya yuk. Ayo, waktu sudah habis Mah. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad